langkah-langkah resmi yang dikeluarkan oleh pihak panitia untuk mendaftar peserta-peserta dari tiap madrasah untuk mengikuti KSMO tahun 2020 kali ini. Jadi adapun beberapa bidang yang akan dilombakan pada KSMO tahun 2020 ini untuk MI ada dua, yaitu matematika terintegrasi dan juga sains IPA terintegrasi. Sedangkan untuk MTS di sini ada 3 buah bidang yang akan dilombakan, yaitu matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi dan juga IPS terpadu terintegrasi. Sedangkan untuk tingkat MA di sini ada 6 buah lomba yang diujikan, yaitu yang pertama adalah matematika terintegrasi, kedua biologi terintegrasi, ketiga fisika terintegrasi, keempat kimia terintegrasi, kelima ekonomi terintegrasi, dan yang terakhir adalah geografi terintegrasi. Lanjut, informasi untuk madrasah ataupun sekolah dalam pendaftaran KSMO tahun 2020. Jadi yang pertama informasinya adalah peserta kompetisi sains madrasah atau KSM itu didaftarkan oleh lembaga baik itu madrasah ataupun sekolah. Jadi kalaupun bukan madrasah, sekolah negeri ataupun sekolah swasta itu berhak untuk ikut dalam KSMO tahun 2020 kali ini. Kemudian kedua, madrasah atau sekolah hanya dapat mengirimkan 1 peserta per bidang studi yang dilombakan. Ketiga, memiliki nomor statistik madrasah NSM bagi madrasah dan juga nomor pokok sekolah nasional atau NPSN bagi sekolah yang negeri ataupun swasta. Kemudian yang keempat, jika lembaga berbentuk madrasah, nomor statistik madrasah atau NSM ini akan digunakan sebagai username. Sedangkan jika berbentuk sekolah, maka nomor pokok sekolah akan digunakan sebagai username yang nantinya akan digunakan selama proses pelaksanaan kompetisi sains madrasah itu. Kelima, segala pengumuman dalam pelaksanaan kompetisi sains madrasah akan disampaikan melalui portal resmi dari pihak panitia, yaitu di ksm.kemenak.go.id. Oke, lanjut ke bagian yang kecil, yaitu persyaratan peserta KSM. Yang pertama, itu harus berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian kedua, siswa MI kelas 4, 5, 6 pada tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ini untuk KSM yang tingkat MI ya. Kemudian untuk yang tingkat MTS itu siswanya harus berada di kelas 7, 8, dan 9 pada tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan untuk tingkat MA harus ada di kelas 10, 11, 12 pada tahun ajaran 2020-2021. Kelima, siswa hanya dapat mengikuti 1 kategori lomba saja. Yang keenam, peserta yang melanggar ketentuan di atas akan langsung didiskualifikasi. Jadi itu adalah syarat-syarat untuk peserta KSMO tahun 2020 kali ini. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan dan pendaftaran akun lembaga, madrasah, ataupun sekolah. Jadi langkah yang pertama, pendaftaran KSMO tahun 2020 ini dilakukan melalui portal resmi KSM pada laman ksm.kemenak.go.id seperti yang tertera di layar ini. Jadi gambar dari website ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya bukan seperti ini layarnya nanti, berarti itu bukan website resmi dari pihak panitia. Kemudian, jika Anda belum pernah membuat akun lembaga dalam pelaksanaan KSMO tahun 2020 ini, silakan klik menu pembuatan akun yang ada di sini. Ada tulisan pembuatan akun ya. Setelah diklik, nanti halamannya akan berubah menjadi sebagai berikut. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, maka rekan-rekan guru itu bisa mengisi identitas dari sekolahnya masing-masing, baik itu madrasah ataupun sekolah biasa. Nah, setelah semua kolom yang diminta tadi terisi, maka rekan-rekan guru tinggal tombol next dan akan dialihkan ke langkah-langkah yang berikut ini, yaitu pembuatan password. Di sini rekan-rekan guru akan diminta untuk membuat sebuah password yang nantinya akan digunakan untuk login kembali ke akun KSM ini jika keluar atau logout dari websitenya ini. Nah, kalau sudah, tinggal di tombol next dan akan dialihkan ke langkah terakhir berikut ini. Jadi di sini di langkah yang terakhir ini, rekan-rekan guru akan diminta untuk mengisi alamat lengkap dari madrasah maupun sekolahnya tersebut, mulai dari provinsinya, kabupatennya, hingga kecamatan dari alamat madrasah ataupun sekolahnya tersebut. Jadi kalau sudah, tinggal diklik lakukan pendaftaran. Nah, ketika lakukan pendaftarannya ini sudah diklik, maka akan muncul kata-kata seperti ini. Ya, proses membuat akun KSM Anda berhasil dan dialihkan ke halaman dashboard. Jadi kalau misalnya sudah muncul seperti itu, berarti akun lembaga rekan-rekan guru sudah terdaftar di website ksm.kemenak.go.id. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk login akun madrasah ataupun sekolah yang telah dibuat sebelumnya. Jadi cara untuk loginnya, rekan-rekan guru bisa mengklik tombol login yang ada di sini. Nah, kalau sudah ditombol, maka akan dialihkan ke halaman yang ini,
angka yang ini, gambar yang kedua. Nah, di sini rekan-rekan guru bisa memasukkan username. Jadi username-nya untuk madrasah itu tadi adalah NSM, sedangkan untuk sekolah itu adalah NPSN yang telah dibuat sebelumnya. Kalau sudah, lanjut ke langkah yang keempat. Setelah tombol login aplikasinya, kita akan memproses dan dialihkan ke halaman aplikasi yang tertera seperti gambar di sini. Jadi kalau misalnya sudah masuk di sini, ada beberapa informasi yang rekan-rekan guru bisa baca-baca, mulai dari jadwalnya, cara untuk menghubungi kontak person dari panitianya ataupun yang lainnya. Di sini ada informasi yang bisa diperoleh. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mendaftarkan peserta KSM itu. Jadi caranya adalah klik menu pendaftaran peserta KSM yang ada di kiri tadi. Kan di sebelah kiri tadi ada beberapa list ya, dari info lembaga, kontak person lembaga, dan yang ketiga ini adalah pendaftaran peserta KSM. Inilah yang akan diklik. Setelah diklik, di sini akan muncul form pendaftaran peserta KSM yang akan diisi berdasarkan informasi dari tiap peserta. Jadi di sini diisi satu-satu ya, misalnya yang matematika dulu, kemudian yang IPA, dan yang terakhir yang IPS gitu. Di sini ada beberapa informasi mulai dari nicknya, namanya, NSN, tempat tanggal lahir, dan semuanya itu harus diisi sesuai dengan data realnya ya. Jangan sampai berbeda dengan data dari si pesertanya nanti. Setelah diisi, maka kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah ini. Kita akan mengupload 3 buah foto yang berbeda dari peserta yang kita daftarkan. Jadi di antara 3 foto yang akan kita upload nantinya, salah satunya itu wajib menggunakan foto formal, yaitu menggunakan seragam dan latar belakang biru. Dan juga untuk setiap foto ini pastikan muka dari pesertanya itu terlihat dengan jelas. Jadi jangan sampai ada masker misalkan yang menghalangi mulut dari peserta, ataupun menggunakan penghalang-penghalang lainnya, misalnya kan kacamata hitam tidak boleh. Jadi harus jelas wajah dari tiap peserta yang kita daftarkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mengisi data orang tua dari peserta yang kita daftarkan. Nah, setelah terisi atau foto-fotonya sudah terupload, maka kita akan dialihkan ke langkah berikut ini. Jadi tinggal diklik kirim peserta. Kalau sudah, maka pendaftaran dari peserta tersebut telah berhasil dan dialihkan ke halaman tabel peserta sebagai berikut. Nah, selanjutnya jika rekan-rekan guru ingin melihat data peserta KSM 2020 yang didaftarkan sebelumnya, rekan-rekan guru bisa mengklik di bagian peserta KSM yang berwarna biru ini. Jadi tinggal diklik, selanjutnya akan dialihkan ke halaman seperti ini. Jadi di sini tertera fotonya bagaimana, nicknya yang mana, namanya apa gitu. Pastikan sesuai dengan data realnya ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah diisi sebelumnya, bisa diklik batalkan pendaftaran dan kembali diisi seperti langkah-langkah sebelumnya. Nah, tombol detail peserta ini bisa diklik untuk melihat informasi yang lebih lanjut mengenai apa saja yang kita masukkan sebelumnya. Jadi itu, kalau misalnya sudah ya tinggal ditutup, kemudian kita upload lagi peserta selanjutnya untuk bidang yang lain. Nah, selanjutnya kartu peserta tes dan fakta integritas KSMO tahun 2020. Nah, kartu peserta tes dan fakta integritas ini dapat dicetak setelah pendaftaran ditutup. Setiap peserta wajib menandatangani belangko fakta integritas, kemudian diupload melalui portal KSMO oleh lembaga masing-masing. Setiap peserta yang Anda daftarkan akan mendapatkan nomor tes untuk masuk ke dalam aplikasi Computer Based Test atau CBT KSMO tahun 2020. Nah, mohon perhatian, nomor peserta akan digenerate pada tanggal 27 Oktober tahun 2020. Anda dapat mendownload kartu peserta dan fakta integritasnya mulai dari tanggal 27 Oktober tersebut setelah pendaftaran KSMO tahun 2020 ditutup pada tanggal 23 Oktober 2020. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi penting terkait KSMO tahun 2020 yang mungkin rekan-rekan guru telah lewatkan sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa tanggal penting yang harus dicatat mengenai pendaftaran maupun uji coba hingga pelaksanaan KSMO nasional tersebut. Di sini mulai dari tanggal 21 sampai 30 September tahun 2020 ini adalah seleksi KSM satuan pendidikan di masing-masing sekolah. Kemudian pendaftaran KSMO nasional ini dibuka mulai tanggal 25 September hingga 23 Oktober tahun 2020.
Kemudian pada tanggal 2 sampai 3 November tahun 2020 akan diadakan uji coba KSMO nasional di rumah masing-masing peserta agar nantinya tidak ada kesalahan pada tanggal 9 sampai 10 November pada saat pelaksanaan KSMO nasional yang sebenarnya. Nah, pengumuman pemenang dari KSMO tahun 2020 ini nantinya akan diupload di website resmi yaitu ksm.kemenak.go.id dan akan diumumkan pada tanggal 19 November tahun 2020. Nah, itu dia tadi beberapa tutorial cara pendaftaran KSMO tahun 2020 ini. Semoga rekan-rekan guru ataupun pihak yang mendaftarkannya nanti bisa mendaftarkannya dengan benar dan dapat mengikuti KSMO tahun 2020 ini dengan berhasil dan juga tanpa ada kegagalan. Jadi, sekian dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.